Seluruh pintu masuk RSUD Dr. M. Paulus C. Ambon digembok pemilik lahan Yohanes Tisera, Kamis 28 Desember 2023. Penyegelan berlangsung sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur oleh kuasa hukum Tisera, Adolf Jerit Suryaman dan tim. Baik pintu masuk dan keluar bagian depan, pintu bagian apotik, dan pintu bagian kamar mayat. Tim kuasa hukum Tisera pun berjaga di setiap pintu masuk. Seluruh pegawai yang akan bekerja pun dilarang masuk. Sebelumnya, pemilik lahan juga melakukan hal yang sama pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Namun pegawai dan pasien masih bisa diizinkan untuk bisa beraktivitas di dalam rumah sakit. Kuasa hukum Adolf Jerit Suryaman mengungkapkan alasan RSUD Dr. M. Paulus di Palang pemilik lahan Yohanes Tisera Jumat 22 Desember 2023. Adolf mengatakan langkah tegas ini diambil kliennya selaku pemilik lahan RSUD Dr. M. Paulus Ambon lantaran Pemprov Maluku urung membayar harga lahan selama 3 tahun. Total yang harus dibayar Pemprov Maluku yakni sebesar 49.987 juta rupiah. Ini supaya Pemprov Maluku buka mata, Gubernur Maluku, Sekda, Biro Aset, Keuangan semuanya ada hak yang harus kalian bayarkan, tegas Adolf saat diwawancarai wartawan. Ia menjelaskan segala upaya telah dilakukan kliennya agar Pemprov segera membayar. Namun 3 tahun berselang, Pemprov tak ada etikat baik dalam pembayaran lahan. Padahal segala upaya baik secara kekeluargaan, birokrasi hingga langkah hukum telah ditempuh pemilik lahan untuk mendapat haknya. Tindak tegas harus kami ambil berdasarkan janji-janji dari Pemprov Maluku tentang pembayaran tapi tidak pernah direalisasi. Kita sudah berproses 3 tahun tapi tidak realisasi. Katanya anggaran sudah ada, tambahnya. Dijelaskannya berdasarkan putusan pengadilan luas lahan yang dimiliki Yohanes Tisera yaitu 43.880 meter persegi. Dari luasan tersebut 12.000 meter persegi dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Sementara 31.800 meter persegi sisanya menjadi kewajiban Pemprov untuk membayar Rp65 miliar. Luasan 31.880 meter persegi yang di atasnya berdiri RSUD Paulus, Bangsal Mayat, Bangsal Gila, Asrama Putri, Asrama Putra, Rumah Genartor, dan Rumah Dinas. Lanjutnya, saat pertemuan dengan klien Yohanes Tisera, pemerintah provinsi menyampaikan kesanggupan membayar di bawah 50 miliar rupiah sehingga disepakati dengan harga 49.987 juta rupiah. Yang sudah dibayar itu sebesar 18.329 juta artinya masih tersisa 31.658 juta rupiah jelasnya. Lanjutnya, langkah tegas ini diambil agar Pemprov segera ambil sikap tegas pembayaran lahan. Bila tidak maka lahan tersebut akan terus ditutup. Bahkan bisa saja dijual ke pihak lainnya. Sementara itu ditanya terkait pelayanan dalam rumah sakit, pihaknya mengaku tak akan mengganggu pelayanan karena kebutuhan masyarakat. Ini kan objek vital dan sebenarnya kami dapat informasi di dalam juga tidak ada pelayanan bagi pasien cuci darah. Jadi kalau ada pasien datang kami tetap buka pintu, tandasnya.